Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini dengan judul Cara Mengislamkan Seluruh Manusia. Maknanya bagaimana? Makna cara mengislamkan seluruh manusia itu bukan seperti syariat. Bukan Islam yang dipeluk orang-orang syariat. Akan tetapi mengislamkan seluruh manusia itu adalah mengislamkan diri manusia kita sendiri dahulu, baru bisa mengislamkan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya mengislamkan seluruh manusia itu adalah bagaimana mungkin kita bisa mengislamkan seluruh manusia? Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan seluruh manusia bila diri kita sendiri saja belum selamat? Bila diri kita sendiri saja belum Islam. Jadi bila ingin mengislamkan atau menyelamatkan seluruh manusia, kita harus Islam dulu. Yakni ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan selamatkanlah keluargamu atau seluruh manusia dari api neraka. Jadi Islam yang bagaimana yang dimaksud? Ketika diri kita sudah bisa kembali kepada hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita, maka kita akan bisa menyelamatkan atau mengislamkan seluruh manusia. Maknanya begini. Bila kita di dalam kehidupan ini diberi keadaan apapun, hati kita selalu Islam, hati kita selalu selamat, bahwa semua apapun keadaan yang aku alami, keadaan apapun yang aku hadapi, semua ini dari kuasanya Allah. Inilah yang dimaksud mengislamkan diri kita sendiri, sehingga kita nerima ing pandum, nerima apa adanya, apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Inilah yang dimaksud mengislamkan diri, menyelamatkan diri kita dari baranya hawa nafsu kita sendiri. Jadi bila kita tidak bisa menyelamatkan diri, bila kita tidak bisa mengislamkan diri kita sendiri, maka diri kita akan selalu dan selalu dibakar di dalam neraka jahanam. Selalu dan selalu terbakar hawa nafsu kita ini
dengan urusan-urusan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan kebanggaan-kebanggaan dunia. Hidup penuh dengan gaya-gayanya hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita bisa mengislamkan diri kita, maka kita dengan mudah mengislamkan seluruh manusia. Contohnya, bila kita disakiti, bila kita diejek, diolok, bila kita direndahkan oleh orang lain, kita mudah mengislamkan orang itu. Maknanya, kita kembalikan bahwa semua apapun yang terjadi pada diri kita ataupun yang terjadi pada diri orang lain yang mengolok, yang mengejek kita, semuanya tak ada yang lain dan semuanya hanya dari uripe Allah. Inilah yang dimaksud mengislamkan diri kita dan mengislamkan seluruh manusia. Jadi kita tidak terbius, jadi kita tidak terlena. Sakit disakiti hati kita oleh orang lain. Kenapa? Karena sudah kita islamkan. Maknanya tak mungkin orang lain bisa berbuat demikian bila tak ada uripe Allah. Kesadaran inilah yang membuat manusia-manusia lain kita islamkan. Kita lebur hawa nafsunya di lautan iman, di lautan hayatullah. Inilah yang dimaksud mengislamkan seluruh manusia. Contoh lagi, ketika kita berkeadaan apa saja, suka ataupun tidak suka, sedih, menderita, takut di dalam kehidupan dunia ini, maka selamatkanlah dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu, maka semua keadaan-keadaan yang engkau rasakan, yang mana kita merasa ketakutan hidup di dunia ini, takut mati, takut miskin, takut jatuh jabatannya, takut tidak bisa makan, dan takut semuanya, maka akan terselamatkan bila dirimu sudah ku anfusakum, selamatkanlah dirimu kepada Tuhanmu, maka apapun yang menghantuimu, apapun yang menakut-nakutimu, semuanya akan selamat kembali ke rahmatullah. Maka tiada lagi rasa gelisah, tiada lagi rasa benci, tiada lagi rasa iri, ujub dan sebagainya. Jadi sifat fahsya wal munkar, sifat-sifatnya manusia akan lebur, akan selamat di dalam uripe Allah. Ketika kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri di hadapan Allah. Namun bila kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, mengislamkan diri kita di hadapan Allah, maka wujud-wujud, maka seluruh manusia akan selalu menggoda, akan selalu menakut-nakuti, akan selalu menyiksa hati kita. Karena diri kita mengkufuri nikmatnya Allah, karena kita mengkufuri hakikat diri sejati manusia kita, pasti jua kita mengkufuri wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Maka apapun yang kita saksikan, keadaan apapun yang kita alami, pasti terbakar. Maknanya ada masalah sedikit saja akan menjadi besar. Beda dengan orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya, bahkan menyelamatkan orang lain, mengislamkan dirinya, bahkan mengislamkan orang lain, meskipun ada masalah besar sebesar apapun, maka masalah itu akan dikecilkan, bahkan ditiadakan. Inilah cara untuk menyelamatkan diri dari huru haranya dunia. Inilah cara untuk menyelamatkan diri dari
iblis dan setan, kepentingan-kepentingan, gaya-gayaan kehidupan iblis dan setan, supaya hati kita selalu selamat, supaya hati kita selalu pasrah kepada Allah yang telah menentukan keadaan-keadaan kita. Bila kita merasa tidak menerima segala keadaan-keadaan yang kita alami, berarti kita tidak bertuhan, berarti hati kita sengsara, hati kita tersesat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tak menerima apa-apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Akhirnya kita dibakar di dalam dunia ini. Abadan abadah, selama-lamanya tersiksa kehidupan kita di dunia ini. Tak ada merasakan kenikmatan sama sekali di dalam dunia ini. Kenapa? Karena hati kita sangat rakusnya terhadap dunia, sangat inginnya memiliki dunia, hingga hati kita tertawan, terbelenggu di dalam baranya dunia. Jadi untuk menyelamatkan diri kita dari dunia, untuk mengislamkan diri kita dari dunia, islamkanlah dahulu, selamatkanlah dahulu jiwamu kepada Tuhanmu, maka seluruhnya akan menjadi selamat. Apapun yang menggodamu, engkau pasti selamat, tak akan terlena lagi dengan urusan-urusan selain Allah. Inilah cara untuk mengislamkan seluruh manusia, untuk mengislamkan jiwa-jiwa manusia dan jiwa kita sendiri. Lalu bagaimana dengan hayawan dan tumbuhan? Hayawan dan tumbuhan itu sudah selalu berzikir setiap saat kepada Allah. Hayawan dan tumbuhan itu lebih mulia daripada manusia bila manusianya mengikuti hawa nafsunya. Bila manusia masih cinta kepada yang selain Allah, maka derajatnya lebih rendah dari tumbuhan dan hayawan. Kenapa? Karena tumbuhan dan hayawan itu selalu berzikir, selalu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan segala sesuatu dari hal-hal yang selain Allah. Kenapa tumbuhan dan hayawan itu bisa selamat? Karena tumbuhan dan hayawan selalu patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tumbuhan hayawan tidak diberi akal oleh Allah. Hanya manusia saja yang diberi akal, namun dengan akalnya manusia memberontak, manusia melawan, bahkan manusia memusuhi Tuhannya di dalam kehidupannya. Jadi dengan akalnya manusia berakidah dan beriman yang terbalik. Beda dengan imannya tumbuhan dan hayawan. Imannya tumbuhan dan hayawan itu tidak bisa bergerak walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Itulah iman tumbuhan dan hayawan. Akan tetapi iman manusia, iman kita, ya iman saya sendiri, kita selama ini tidak rela di dalam hati kita, tidak ridho di dalam hati kita bila Allah yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Dudukku ini didudukkan Allah, tapi saya tidak mau, maknanya tidak terima bila aku duduk ini didudukkan Allah. Wong aku duduk sendiri, wong aku bisa berdiri sendiri, wong aku bisa sholat Jumatan sendiri, wong aku bisa makan sendiri, wong aku bisa minum sendiri, wong aku bisa kaya sendiri, wong aku bisa bekerja sendiri, wong aku bisa melempar, memanah sendiri. Berarti iman kita sudah jauh dan jauh menyimpang dari iman yang ada pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dan akidah kita salah, terbalik. Mestinya Allah yang bisa apa-apa, tapi Allah tidak bisa apa-apa, ganti manusianya yang bisa apa-apa. Inilah manusia yang kufur, inilah yang manusia yang selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan dirinya.
dia termasuk saya. Jadi Anda jangan silau dengan saya dengan Anda sama. Sama-sama manusianya, sama-sama dikuasai Allahnya, sama-sama ciptaan Allahnya, sama-sama diuripi Allahnya. Jangan silau dengan saya. Maknanya agar Anda bisa melaju melewati saya, melaju menuju uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengislamkan, untuk menyelamatkan seluruh apapun yang kita hadapi, maka selamatkanlah diri kita dahulu. Kembalikanlah diri kita, kembalikanlah posisi kita di dalam sifat muhalnya Allah. Itulah sifat wajib bagi seluruh manusia. Adam, itulah sifat wajib manusia. Tidak ada sifat wajibnya manusia. Kudrat lemah. Jadi sesungguhnya manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah, hanya Tuhanlah yang memerankan apa-apa. Hanya Tuhanlah dan yang memerankan siapa-siapa. Jadi selamatkanlah hati kita kembali kepada asal muasal kita dari tak ada. Kembali menjadi tak ada. Agar apa? Agar hanya Allah. Agar apa? Agar la ilaha illallah akan teraplikasi dengan sendirinya di dalam hati kita. Bila sudah teraplikasi la ilaha illallah, maka kita tak akan bisa menyaksikan manusia yang lain. Inilah yang dimaksud menyelamatkan atau mengislamkan seluruh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan manusia-manusia yang lain? Sedangkan bila sudah kembali kepada Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan telingamu, kau hadapkan matamu, disitulah aku, kata Allah. Maknanya hanya Allah lah yang mengenal Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maknanya jangan aku akui bahwa hidup ini hidup kita. Kembalikanlah bahwa hidup ini adalah uripe Allah. Hidupnya Allah sendiri. Bila kita punya hidup, bila kita punya urip, maka kita tak akan pernah mati. Berhubung kita tak punya hidup, berhubung kita tak punya urip, maka memang manusia sifatnya mati. Hanya Allah lah yang bersifat hidup. Jadi sifat manusia hakikatnya ada di dalam sifat muhalnya Allah, yakni mati. Jadi matikanlah dirimu di hadapan uripe Allah, di hadapan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah memerankanmu. Bila sudah demikian, maka otomatis lillah sudah terjalin. Maka kemanapun kau hadapkan pandanganmu, ya disitulah aku. Inilah yang dimaksud menyelamatkan seluruh manusia, mengislamkan seluruh manusia, karena tiada satupun manusia yang bukan ciptaan Allah. Namun bila dalam hati kita, diri kita saja belum selamat, mana mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain? Maka ketika diri kita tersiksa batinnya dengan huru-haranya kepentingan-kepentingan dunia, maka melihat orang lain pun sama halnya kita memandang diri kita, seolah-olah orang lain pun sama seperti diri kita. Karena kaca penggalanya ada di setiap jiwa-jiwa manusia. Akan tetapi bila hati kita sudah selamat, sudah pulang rojiun kepada Allah, maka kita menganggap orang lain pun sama-sama dituhani, sama-sama diuripi oleh uripe Allah. Inilah makna dari mengislamkan diri dan mengislamkan seluruh manusia, menyelamatkan diri dan menyelamatkan seluruh manusia. Kalau sudah sampai di sini, maka kita akan mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah panggung sandiwaranya Tuhan sendiri. Jadi tak layaklah manusia, jadi tak layaklah diri kita yang
berperan di dalam panggung sandiwara ini. Selama ini seolah-olah kan kita yang bersandiwara. Bak kita seorang artis yang sedang main film. Seolah-olah kita pelakunya. Akan tetapi selama ini kita salah dalam mengartikan Al-Quran. Makna dari panggung sandiwara itu ya panggungnya Tuhan, bukan panggungnya makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua bisa menyelamatkan masing-masing diri kita, bisa mengislamkan masing-masing diri kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.